Nanti kalau ada pembicaraan itu saya coba berani coba kontak nih kalau memang benar positif gitu. Ada ya, coba saya nanti. Ya. Kalau bisa kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Dall'altra parte metto l'opposto che invece l'aspetto indonesiano. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong mainkan Ramadan Sananta. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday kedua grup F, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa 21 November 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tentunya jadi target utama Timnas Indonesia kala berlaga di Filipina. Pasalnya, Shane Patinama CS sedang terpuruk di dasar klasemen sementara grup F saat ini. Dalam laga perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus babak belur dihajar Irak. Mereka tumbang dengan skor 1-5. Gol sematawayang Timnas Indonesia dicetak oleh Shane Patinama. Tetapi, langkah Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di Filipina bisa jadi tidak akan berjalan mudah. Sebab, tuan rumah juga mengincar kemenangan usai kalah dari Timnas Vietnam di laga perdana grup F dengan skor 0-2. Dengan kondisi di atas, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tentunya perlu meracik taktik seapik mungkin dan menurunkan para pemain terbaiknya. Rotasi pun berpeluang dilakukan Shin Tae-yong saat melawan Filipina. Apalagi, ada pemain di kubu Timnas Indonesia yang kurang prima saat ini sehingga berpeluang absen. Dia adalah Dimas Drajat. Diketahui, Dimas yang jadi starter saat melawan Irak, harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-39 karena cedera. Perannya kala itu digantikan oleh Rafael Struijk yang tampil apik karena bisa memberi assist dalam gol Shane Patinama. Kondisi cedera Dimas Drajat sendiri masih harus diobservasi tim medis saat ini. Lalu, bagaimana susunan pemain yang berpeluang diterapkan Shin Tae-yong saat melawan Filipina? Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan perubahan. Dia akan menurunkan Hernando Ari kali ini, pasalnya, Nadeo Argawinata yang dimainkan saat melawan Irak gagal bekerja apik. Alhasil, gawang Timnas Indonesia harus kebobolan sampai 5 gol. Lalu, di lini belakang, ada Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Shane Patinama yang diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong. Shane Patinama sendiri diketahui sukses bekerja apik kemarin dengan mencetak 1 gol. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmangoen yang berminat bergabung dengan Timnas Indonesia. Rafael Struijk tengah bersama skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Rizal Memorial Stadium, Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Rafael Struijk bersama skuad Timnas Indonesia merasakan kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 pada laga perdana grup F di Basra, Kamis, 16 November 2023. Rafael Struijk yang merupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mendapatkan debutnya di Timnas Indonesia saat melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Pemain Ado Den Haag itu juga bermain saat melawan Argentina, terhitung ia sudah memiliki 3 caps bersama Timnas Indonesia, termasuk saat melawan Irak.
Ia sudah beberapa bulan bersama tim ini, kata Rafael Struijk saat konferensi pers sebelum pertandingan melawan Filipina, Senin, 20 November 2023. Saya pikir sangat bagus pada awalnya. Grup ini sangat bagus. Semua orang sangat baik. Jadi saya merasa seperti di rumah sendiri dan sekarang kami mulai membangun dan menjadi tim yang lebih baik, ujarnya. Lebih lanjut ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar bermain sebagai penyerang, ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda, kata Rafael Struijk. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus. Saya mendengar dengan banyak kualitas. Jadi itu hanya bagus untuk tim, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal naturalisasi Emil Audero? Begini profilnya. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di klub Liga Serie A, Inter Milan, Emil Audero Mulyadi kembali diperbincangkan oleh para penggemar sepak bola Timnas Indonesia. Nama Emil Audero kembali disinggung usai Timnas Indonesia kalah telak dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan di laga tersebut tak terlepas dari performa kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata yang dinilai kurang menjanjikan oleh penggemar Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Nadeo Argawinata dibuat tak berdaya oleh para pemain Irak, sehingga kiper Borneo FC tersebut harus rela kebobolan sebanyak 5 kali. Sehingga penggemar Timnas Indonesia pun meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menaturalisasi kiper Inter Milan, Emil Audero. Akankah Erick Thohir mengabulkan permintaan supporter Timnas Indonesia untuk menaturalisasi Emil Audero? Menarik untuk dinantikan. Berikut ini adalah profil dari Emil Audero, kiper pinjaman Inter Milan dari UC Sampdoria dilansir dari Transfermarkt. Nama, Emil Audero Mulyadi. Tanggal lahir, 18 Januari 1997. Tempat kelahiran, Mataram. Tinggi, 192 cm. Kewarganegaraan, Italia. Posisi, penjaga gawang. Klub saat ini, Inter Milan. Dipinjam dari UC Sampdoria. Usai dipermak Irak 5-1, netizen desak naturalisasi kiper 104,2 miliar milik Inter Milan. Timnas Indonesia mengalami kekalahan 5-1 saat berkunjung ke Basra, Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin, 16 November 2023. Gol Irak dicetak oleh B. Rasan, gol bunuh diri Jordi Amat, O. Rashid, A. Amin, dan Al-Hamadi. Sementara gol Timnas Indonesia dicetak oleh bek sayap Viking FK, Shane Patinama setelah mendapatkan umpan manis dari Rafael Struijk. Ini sekaligus merupakan gol debut Shane bagi Garuda. Dengan hasil ini, Indonesia berada di dasar klasemen grup F sementara Irak memuncaki klasemen sementara. Salah satu sosok yang disorot adalah buruknya penampilan dari Nadeo Argawinata yang bermain malam kemarin. Di laga itu, Nadeo mendapat rating sebesar 2,7. Karena performa buruknya, banyak netizen yang menginginkan Erick Thohir untuk menaturalisasi kiper kelahiran Mataram, Lombok, Emil Audero Mulyadi. Emil kini bermain untuk raksasa Italia, Inter Milan FC. Dikutip dari Football Indonesia, banyak netizen yang meminta PSSI untuk menaturalisasi Emil Audero. Banyak netizen yang merasa bahwa kiper adalah salah satu posisi yang memerlukan pemain naturalisasi grade A. Dikasih kesempatan malah bapuk, giran naturalisasi kiper malah disindir-sindir, ujar akun Gi_Tegoat. Emil_Audero bang pulang bang, kita butuh abang, ujar Wati Mustika. One shot one goal, 100 shot 100 gol, ujar Agil. Butuh kiper Pak Arya, M. Sinulinga. Erick Thohir, ujar SLWXNG. Emil Audero kini bermain untuk Inter Milan FC setelah dipinjam dari Sampdoria, namun sayangnya sama sekali belum mencatat caps bagi Nerazzurri. Meskipun begitu, banyak yang menilai bahwa Emil layak dinaturalisasi. Jika berhasil dinaturalisasi, Emil akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A.
Kehadirannya diprediksi akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium, pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09.25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada Bola.net, Jumat, 17.11. Nova mengatakan, timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Bek, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Walsh, Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Justin Hubner resmi jadi WNI pekan depan, bakal debut bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi.